Saya ada di Teluk IKN di Kota Balikpapan. Disebut Teluk IKN karena berdekatan dengan ibu kota baru. Dan di belakang sana ada tongkang-tongkang batubara melintas, tongkang yang tidak dimiliki oleh rakyat. Dan IKN adalah simbol ambisi seseorang yang tidak mempedulikan lingkungan. Semoga keadaan ini bisa diubah oleh pemerintah berikutnya. Tapi sekali lagi kita mesti pastikan bahwa hak rakyat untuk menikmati kembali hasil dari bumi Kalimantan ini harusnya tiba di piring-piring rakyat, bukan tiba di rekening-rekening di luar negeri yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan upaya untuk memeratakan pembangunan. Salam akal sehat. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Nah, sekarang kita gantian, Bung Rocky ya. Saya yang di jalan, Anda yang di setir. Oh ya, tadi saya terlambat karena saya ada di hutan, ada sebuah pabrik biomasa. Saya meresmikan itu karena itu pabrik biomasa berbasis limbah industri sawit yang zero, nggak ada sampah gitu. Jadi saya senang karena ada model untuk mengaktifkan energi tanpa ada sedikit pun sampah. Dan yang unik adalah rupanya ada aturan pemerintah, setiap pabrik itu mesti ada pengolahan limbah. Nah ini pabrik yang ada limbah tapi kolamnya terus mau dibikin karena aturan pemerintah begitu tuh. Jadi saya senang tadi itu ada di tengah-tengah hutan Kalimantan di dekat IKN. Ya, jadi Anda ini pejabat apa nih Anda kalau meresmikan pabrik begitu? Ya, sebagai pemberi restu untuk semua jenis industri yang secara etis memungkinkan kita merawat lingkungan. Oke. Menarik itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke Jakarta ya. Ini kelihatannya bakal rame ini Pilkada Jakarta ya. Setelah PKB secara resmi mengusung Anies ya. DPW sebenarnya yang mengusung DPW, yang mengusung DPW PKB Jakarta. Tapi kata DPW PKB itu sudah atas izin dari DPP. Ternyata DPD PDIP Jakarta juga mengusulkan nama Anies. Memang bukan satu-satunya Anies, tapi ada 10 nama dan Anies diantaranya. Bahwa nama Anies masuk di daftarnya PDIP itu sangat menarik, Bung Rocky. Itu pentingnya kita membaca between the line tuh. Tentu PDIP menginginkan ada kontroversi itu kan. PDIP sekarang lagi berkelahi dengan Jokowi kan. Maka Anies ada di situ sebagai tameng politik sebetulnya untuk menguji apakah mampu nggak Jokowi menghalangi Anies di DKI. Kalau backupnya justru dari PDIP kan. Kan kita hanya lihat itu tuh bahwa Anies punya ambisi, ya udahlah itu karena dia seorang ya udah jadi tokoh politik. Walaupun kita ingin supaya Anies itu memimpin gerakan moral sebetulnya, dan itu oke, itu pilihan dia, itu nggak ada soal tuh. Tetapi yang mesti kita yakinkan adalah bahwa pertandingan itu betul-betul harus to be or not to be. Jangan sampai sesuatu dipasangkan lagi pada Anies, Kaisang misalnya. Lu Anies dengan sangat pragmatis menganggap ya boleh aja tuh, yang penting DKI. Itu ukuran di situ adalah ukuran moral di situ kan. Kalau mau berkelahi demi mempertahankan eksistensi dia sebagai politisi oke aja, tetapi juga itu adalah umpan yang sangat berbahaya tuh. Kalau misalnya ada ketidakcukupan atau survei lalu tiba-tiba ada satu partai yang usulkan aja bahwa ya udah dengan Kaisang aja tuh. Jadi ukurannya di situ. Jadi kita ingin semua pikiran tentang Jakarta itu dimaksudkan untuk menghalangi dinasti politik Jokowi beredar lagi di ibu kota. Hanya itu ukuran moral dari kelompok yang sekarang masih mendukung Anies. Ya. Saya kira kalau ada PDIP di situ ya udah dipastikan Kaisang tidak akan ada di situ. Rasanya kan absurd banget kalau kemudian PDIP mendukung Anies dan ada Kaisang dipasangkan. Saya kira. Ya, itu absurditas itu yang harus kita pastikan. Karena tetap ini kita harus menganggap bahwa di era terakhir Pak Jokowi itu segala macam siasat akan dia keluarkan itu. Bahkan siasat yang nggak bisa dibaca oleh iblis pun akan dia keluarkan tuh. Jadi semua hal yang kita duga sejak awal, bahwa tidak mungkin Jokowi menginginkan Anies itu kalau tidak ada tukar tambahnya itu. Walaupun
tadi PDIP tentu akan menganggap ya udah dengan Anies sudah cukup. Tetapi Jokowi punya banyak sprindik sebagai presiden yang masih berkuasa, dia punya banyak cara untuk mempersoalkan legitimasi dari Anies tuh. Nah, sekali lagi kita ingin hati-hati melihat itu, bukan hati-hati sebetulnya. Kita mau lihat itu dengan mata hati, bukan dengan mata otak. Kalau mata otak ya itu setiap orang yang masuk Jakarta tentu dengan mudah mengatakan anything goes, apapun jalan tuh. Jadi termasuk keterangan pertama dari Anies misalnya kan bisa aja itu gimmicknya nggak ada soal. Anies bilang iya gue mau asal dengan Kaisang, kira-kira begitu kan, supaya terlihat dari awal bahwa posisi Anies itu adalah untuk menantang Jokowi. Kan kalau Anies mengatakan ya dia nggak bisa menantang Jokowi lagi karena politik pragmatis Jakarta, itu artinya dari awal dia nggak punya posisi dong di dalam memperjuangkan keadilan dan menolak pengkhianatan yang terjadi selama pemilu kemarin. Ya, oke. Bisa kan kita belum bisa pastikan sesungguhnya dengan 10 nama yang didaftarkan PDIP itu nanti akan dipilih oleh DPP. Tapi sinyal-sinyal yang dimainkan oleh PDIP kepada Anies yang seperti dikatakan oleh Puan bahwa itu menarik, bisa jadi itu gimmick, bisa jadi seperti itu ya Bung Rocky. Tapi kalau kemudian ternyata PDIP memutuskan serius mengusung Anies, berarti dia akan membuat Jakarta itu jadi medan untuk menantang Jokowi lah begitu ya. Ya itu tesis saya begitu. Kalau PDIP mendukung itu artinya setelah dukungan itu diucapkan maka proses berikutnya kalau konsisten dengan teori bahwa itu untuk menentang Jokowi ya tantang Jokowi di DPR lakukan hak angket kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya kita mau lihat paket ini apa itu paket PDIP mendukung Anies tentu harusnya satu pikiran dengan keinginan publik untuk melihat PDIP jangan sekedar memenangkan Anies tapi melawan Jokowi juga dong di parlemen tuh dengan memulai kembali prosedur hak angket. Saya kira itu hitungan terakhir publik. Ini bukan hitungan PDIP, bukan hitungan Anies. Ini hitungan rakyat akal sehat Jakarta sebenarnya yang bisa dipakai itu. Ya, tapi dengan lihat seperti ini, ya saya kira mungkin nanti justru ini kita bisa pastikan Anies kelihatannya akan jadi yang pertama kali dapat tiket yang mencukupi ya karena PKB itu punya 10 kursi dan saya kira kalau kemudian PKS saya kira mungkin nanti tidak ada pilihan lain juga kecuali dia akan lari ke situ termasuk Nasdem yang menyatakan bahwa Anies itu top priority-nya. Nah, yang kita hitung sekarang setelah Anies misalnya udah 80% kira-kira memungkinkan jadi gubernur DKI, apakah partai pendukungnya sebut aja PKB dan Nasdem mau nggak mendorong hak angket di DPR tuh? Kan itu orang akan lihat begitu kan. Jadi stepping berikutnya atau step berikutnya adalah memastikan bahwa Anies itu jadi proponen untuk menghasilkan energi baru bagi PDIP untuk mendorong hak angket. Nah, kalau hak angket PDIP diluncurkan, apakah PKB dan Nasdem juga ingin ikut di situ? Atau sekedar untuk dapat koktail efek di Jakarta dengan mendukung Anies? Itu juga soalnya. Karena kita sekarang di bahwa semua aspek politik lokal itu harus kita proyeksikan ke layar nasional, yaitu persaingan atau keinginan Jokowi untuk masih mau mengendalikan aparat-aparat politiknya itu di departemen, di kementerian, bahkan di kabinet Pak Prabowo nanti. Jadi kita mesti anggap dengan satu kalimat, kalau Anies mau main di Jakarta, itu adalah pintu untuk delegitimasi Jokowi di tingkat nasional tuh. Dan itu konsekuensinya PDIP harus ambil sikap terhadap kejahatan Jokowi di dalam demokrasi, dalam pemilu, terutama juga di dalam partainya sendiri. Ya, tapi saya kira kalau kotil efek kan sudah selesai, Bung Rocky. Ini kan pilkada ini serentak ini pertarungan terakhir lah untuk satu periode ini 5 tahun ini ya periode ini. Dan kemarin itu memang PKB itu paling dapat banyak kotil efeknya. Tapi saya kira kotil efek karena Muhaimin jadi wakil presiden karena seperti DKI yang selama ini dia tidak pernah dapat kursi, untuk DPR RI dia dapat 2 kursi. Kemudian suaranya di DPRD juga naik sangat tinggi sekarang jadi 10 kursi dari sebelumnya 5 kursi. Ini menarik sekali. Tapi pertanyaan kita berikutnya, bukankah PKB itu akan bergabung dengan pemerintahnya Prabowo bersama dengan Nasdem? Kalau kemudian sekarang dia memutuskan Anies, apa kalkulasinya? Ya itu yang saya mau maksudkan tadi. Kalau PKB dan Nasdem betul-betul sungguh-sungguh ingin memperlihatkan profil politik kritisnya, mestinya di DPR juga udah mulai dirancang apa yang akan dia lakukan tuh. Ini kan mesti paralel kan. Mendukung Anies di Jakarta bagi rakyat Jakarta simbol untuk menghalangi Jokowi. Nah, simbol menghalangi Jokowi harus diteruskan di DPR melalui hak angket. Logikanya begitu. Tetapi kita dengar sama-sama PKB dan Nasdem mau ikut juga
atau terbujuk dengan tawaran Prabowo kan. Jadi Ya. itu yang kita anggap sebagai kalau mau konsisten menangkan PDIP, menangkan Anies di Jakarta, tapi sekaligus turunkan Jokowi di Senayan melalui hak angket. Itu pertanyaan kita adalah apakah PDIP akan didukung? Kalau PDIP mengajukan hak angket itu Nasdem dan PKB akan dukung. Ya itu yang kita sebut secara the future is not ours to see. Ya. Tapi saya kira ini sekali lagi menunjukkan bahwa jargon Anda berlaku ya, seperti ini soal politik itu ya di Jakarta ini. Iya, kan Jakarta itu sudah kita bisa pastikan Jakarta itu punya cara berpikir tertentu atau cara berpikir khusus dalam menghadapi politik nasional tuh. Dan publik Jakarta tentu tetap ingin untuk desak Anies itu di Jakarta harus berubah menjadi desak Jokowi di parlemen dalam bentuk koalisi untuk mendongkel Jokowi kan. Jadi kita pakai aja kata mendongkel tuh. Kenapa nggak berani Nasdem dan PKB mengatakan ini satu paket ya, kami akan mendukung Anies di Jakarta, tapi kami akan memulai bersama PDIP untuk proses hak angket, hak untuk meminta keterangan pemerintah dalam banyak soal kebijakan Jokowi, terutama soal pemilu kemarin. Jadi publik ingin tahu ini kesimpulannya apa dengan mendukung Anies. Maksudnya cuma soal Anies di Jakarta emang ece-ece doang tuh. Jadi ini harus jadi layar nasional. Jadi kita lihat Anies itu harus jadi bagian dari layar nasional. Yes, oke. Jadi ini memang jadi pertanyaan penting. Apakah ini cuma sekedar ya kalkulasi pragmatis saja di Jakarta gitu, bukan ideologis ya. Kalau ideologis tentu akan diikuti dengan langkah-langkah yang Anda sebutkan tadi. Walaupun saya meragukan itu ya. Ya itu yang kita lihat watak orang pada akhirnya tuh. Hasto lagi di uyak-uyak akan jadi terdakwa, tersangka, apakah ini tukar tambah misalnya tuh, supaya nanti kalau Anies terpilih tapi ya udah jangan sampai ke parlemen suara kritis Anies atau Nasdem dan PKB kan ini yang kita hitung sebetulnya. Jadi kita ingin lihat sebetulnya konsistensi aja atau ketaasasan dari politik Jakarta itu, dan itu diuji nanti di dalam koalisi yang mungkin akan menghasilkan proposal baru untuk mulai hak angket. Jadi sekali lagi FNN hanya menganalisis itu, tetapi analisis FNN bukan karena kepentingan pragmatis dukung nggak mendukung Anies. Justru kita ingin memastikan semua yang mendukung Anies itu harusnya juga mendukung hak angket di DPR kan. Sebetulnya itu jalan pikirannya itu. Karena itu peristiwa kecil di DKI harus jadi bagian dari layar besar politik nasional. Yes, oke. Kita nolkan ya, Bung Rocky ya. Yes, nolkan kebingungan. Oke.